Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti dari Teori 3. Di sini saya ingin memastikan tentang hasil praktikum saya pada pertemuan 10, yaitu inverter sine wave. Nah, pertama kita akan ke pengertian dulu. Inverter sine wave adalah perangkat yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan bentuk gelombang sinus yang halus seperti listrik PLN. Proses kerjanya dimulai dari pembangkit PWM frekuensi tinggi, di mana lebar pulsa diatur menggunakan metode SPWM sehingga rata-rata tegangan mengikuti bentuk gelombang sinus. Sinyal PWM ini kemudian dilewatkan melalui LC filter yang berfungsi menyaring komponen frekuensi tinggi dan hanya melewatkan komponen dengan frekuensi yang besar, sehingga keluaran yang muncul berbentuk sinus yang bersih dan stabil, dan bentuk gelombangnya lebih murni dan THD rendah. Inverter sine wave aman digunakan untuk peralatan elektronika sensitif seperti komputer, motor listrik, dan peralatan medis. Kemudian kita akan lanjut ke Arduino Atmega. Arduino Atmega 2560 adalah papan microcontroller berbasis chip Atmega dengan skala arsitektur 8 bit dan kecepatan clocknya itu 16 MHz. Board ini dirancang untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin input-output yang sangat banyak, yaitu 54 pin digital. Yang diantaranya 15 pin itu untuk mendukung PWM, 16 pin untuk analog input, serta 14 port komunikasi serial hardware. Arduino Mega bekerja pada tegangan logika 5 volt dan dapat disuplai menggunakan konektor USB, jack DC maupun pin. Papan ini sangat cocok digunakan untuk robotika kompleks seperti printer 3D, sistem kontrol industri, otomasi, dan proyek akademi yang membutuhkan komunikasi dengan banyak sensor, aktuator, ataupun serial. Di sini yang bawah ini ada spesifikasinya dari Arduino Atmega 2560 ini, di mana up to 16 MIPS atau MHz, kemudian ada 256 kbit, 4 kbit EEPROM, 8 kbit internal sum, 3 kali 8 general pops, real-time counter with spare oscillator, 8 bit PWM channel, for program serial UASRT, controller, variable SPI serial interface. Nah, di sini ada dari struktur dari Atmega 2560 sendiri, dimana yang sesuai saya bilang tadi, ada jacknya, ada power regulator, ada USB-nya, kemudian ada osilator yang 16 MHz tadi, terus di sini ada intinya atau Atmega 2560 ini, kemudian di sini ada EGSP for Atmega, di sini ada yang seperti spek tadi, ada pin PWM untuk digital PWM atau digital bits juga ini maksudnya, dan ada serial portnya juga. Tengah bawah ini ada digital pin juga. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah pin analog, untuk atasnya itu adalah analog pins atau can be used seperti untuk reset, tegangan, atau GND juga. Selanjutnya kita akan lanjut ke ESP32S2 mini, yaitu papan microcontroller berbasis prosesor Extens 320 bit berkecepatan tinggi hingga 240 MHz dengan dukungan konektivitas Wi-Fi 2.4 GHz terintegrasi, sehingga sangat ideal untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Board ini bekerja pada tegangan logika 3,3 volt, memiliki jumlah pin GPIO multifungsi yang mendukung ADC, SPI, I2C, PWM, touch sensor, USB OTG, serta berbagai protokol komunikasi digital lainnya. ESP32S2 mini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan Arduino Atmega, namun memiliki performa yang lebih tinggi serta kemampuan Wi-Fi bawaan. Modul ini cocok untuk mengembangkan sistem otomasi berbasis internet, smart home, pemantauan sensor jarak jauh, dan perangkat IoT portable. Di sini juga ada spesifikasinya dari ESP32 mini ini. Yang pertama itu adalah base-nya itu ESP32 S2F4 R2 Wi-Fi IC, kemudian ada USB-C, kemudian ada 4 MB flash dan 2 MB SPRAM, 27 kali IO 10. Kemudian ada
ADC, DAC, E2C, SPI, UART, USB OTG. Kemudian compatible with Lolin Dimin Shield, kemudian juga compatible with microcontroller Python, Arduino, circuit Python, NISP, IDF. Untuk default firmware-nya itu micro Python ya. Di sini ada strukturnya, kita bisa lihat di sini. Yang bolong-bolong ini adalah pin dari ESP32S2 mini. Kemudian ini ada inti chipnya, yaitu chip dari ESP32S2 mini. Kemudian yang saya bilang tadi, di sini ada USB Type-C. Dan kita akan berlanjut ke sinyal sine wave, yaitu modulasi sinyal sine wave merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan gelombang keluaran yang mendekati sinus. Meskipun perangkat hanya mampu menghasilkan sinyal digital seperti PWM, prinsip dasarnya adalah membandingkan gelombang referensi sinus berfrekuensi rendah dengan gelombang bawaan berbentuk segitiga atau gigi gergaji yang berfrekuensi tinggi. Ketika nilai sinus lebih besar dari KR, sinyal PWM berada pada kondisi high dan sebaliknya menjadi low. Pola pulsa yang berbentuk akan mengikuti bentuk sinus, sehingga meskipun sinyalnya berupa pulsa digital, rata-rata daya berubah secara halus menyerupai kurva sinus. Teknik ini sangat penting dalam inverter, motor drive, dan rangkaian konversi daya karena memungkinkan pembangkit tegangan AC yang lebih bersih, stabil, dan rendah harmonisa. Faktor seperti ini modulasi indeks, frekuensi switch, dan frekuensi fundamental menentukan kualitas sinyal sinus yang dihasilkan melalui teknik modulasi ini. Kemudian ada LC filter. Nah, LC filter adalah rangkaian penyaring rendah atau low pass filter yang terdiri dari induktor, yaitu simbolnya L, dan kapasitor, yaitu C, dan digunakan untuk menghaluskan keluaran PWM agar menjadi gelombang yang mendekati sinus murni. Induktor bekerja dengan menahan perubahan arus secara cepat, sehingga komponen frekuensi tinggi yang berasal di switch PWM akan bertahan atau dilemahkan. Sementara itu, kapasitor bekerja meratakan perubahan tegangan dengan cara menampung dan melepas muatan, sehingga tegangan reper yang terbawa dari PWM menjadi halus. Ketika keduanya digabungkan, LC filter secara efektif memblokir komponen harmonisa switch yang berada di frekuensi tinggi, namun tetap meloloskan komponen fundamental seperti frekuensi 50 atau 60 Hz untuk mencapai hasil yang optimal. Nilai L dan C harus dirancang sedemikian rupa sehingga frekuensi atau cut off berada di antara frekuensi fundamental dan frekuensi switching. Dengan demikian, LC filter berperan penting dalam inverter dan sistem konversi daya untuk menghasilkan sinyal AC yang stabil, mengurangi gangguan elektromagnetik, melindungi beban, dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan program dan interface-nya. Sini yang pertama kita akan masuk ke Arduino SPWM Arduino dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini menggunakan boardnya itu Mega Atmega 2560 dengan frameworknya itu Arduino, dan upload portnya itu COM7, dan upload speednya 11520. Monitornya juga 1250. Dan kita akan masuk ke inti program dulu. Nah, di program atau main CPP ini saya menggunakan pin 5 dan 6, dimana itu untuk forward dan reverse-nya. 5 itu untuk forward, 6 itu untuk reverse. Kemudian di sini ada variabel modulasinya, yang dimana kita frekuensi sine wave-nya itu mulai dari 1.0 dan PWM frekuensinya itu 10.000. Kemudian duty cycle-nya itu ada 50. Nah, di sini ya. Untuk variabel timernya di sini saya menggunakan ini time count dari mulai dari 0 dan PWM value-nya 0. Pin filenya itu mulai dari 314159265359. Untuk forwardnya sendiri di sini. Untuk setupnya. Kemudian ini untuk tampilan di serial monitornya ya. Sini. Ini adalah bentuk-bentuknya. Nah, ini untuk
timernya itu saya menggunakan TCCR3A dan TCCR3B dan TCNT3 sini. Kita bisa dilihat ini programnya sudah jadi. Untuk selanjutnya saya ingin menampilkan nih, ini adalah tampilan interface dari SPWM Arduino yang setelah saya buat. Nah, di sini PTQ PYQT5 ini adalah penghubung komunikasi antara Python dan juga Arduino. Jadi bisa tersambung itu gara-gara ada PQT5 ini atau PQT5 ini. Kemudian kita lanjut ke runningnya. Nah, hasil runningnya itu seperti ini. Ini adalah tampilan interface yang akan kita lihat kalau kita mengaktifkan program ini ya. Yang pertama itu ada serial connecting di sini. Di sini berisi tentang port yang digunakan di sini. Jika kita merunning dan kita menyambungkan ke hardware, ini nanti portnya akan terisi dengan COM yang tersedia, lalu kita tinggal konekkan saja. Nah, untuk panelnya ini, panel kontrolnya itu kita bisa lihat di sini ada sin frekuensi, yaitu dari 1, dan ada BWF frekuensi itu sini di setting dari 10.000 dulu, dan duty cycle-nya itu ada 50 atau 50%. Di sini juga ada status yang bisa kita lihat secara real time ya, yaitu pertama dari current sense frekuensi, yaitu di sini 1 Hz karena dari sense frekuensinya itu juga 1. Di sini juga ada current PWM frekuensi itu 10.000 Hz karena di sini kita lihat di sini ada 10.000 Hz yang disetting dari PWM-nya. Nah, saat kita get status ini not connecting karena kita tidak menyambungkan ke hardware. Jika kita menyambungkan pasti akan connect seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke SPWM ESP32. Kita mulai dari IO nya dulu ya, itu settingannya, dimana kita dengan ada platform ekspresi F32 dan boardnya itu Lolin S2 mini, firmware-nya Arduino, monitor speednya 115.200, upload speednya 921.600. Nah, default EVS nya itu ESP32 S2 mini. Kemudian kita akan lanjut ke inti program. Sini saya ingin menjelaskan tentang program atau input output yang saya gunakan. Yang pertama kita akan masuk ke pinnya. Saya itu menggunakan pin 5 dan 6, bisa dilihat sini. Kemudian baud rate-nya itu 115200 karena ini ESP32. Kemudian PWM konfigurasi untuk ESP32 di sini. Ada PWM frekuensi minimnya itu 100 dan maknya itu 7500 atau 75.000 dengan bitnya itu 8. Kemudian variabel modulasi ini yang bersama seperti yang tadi, sin wave nya 1, PWM frekuensinya 10.000, jadi cycle-nya 50. Untuk timer untuk variabel timernya kita mulai dari 00 semua. Untuk setupnya ini lihat, kita bisa lihat sendiri di sini setup. Ini PWM value channel 1, channel 0 untuk pin 6, channel 1 untuk pin 7. Timernya delaynya 500. Nah, ini ada tampilan di serial monitor setiap kita running datanya ya. Ini. Dan kita akan lanjut ke interface-nya. Masih sama, ini menggunakan PQT5 untuk menyambungkan antara Arduino ESP dengan ibaratnya controller lah dengan
Python ini. Jadi ini adalah settingan-settingan yang akan tampil di interface nanti ya. Kita lihat kita running. Nah, di SYNWAVE modulasi kontrol SPWM ini kita akan pertama disuguhkan itu preset variabel ya, pilih preset. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ini otomatis ya. Jadi ketika ada percobaan-percobaan ini sesuai di soal, nah, itu kita tinggal klik aja. Ini seperti kita menggunakan PWR 10 kHz, sennya 50, terus duty cycle-nya 30, kita tinggal pencet ini. Kalau kita mau yang percobaan terakhir 75 kHz, sennya 80 Hz, duty-nya kemudian kita pencet ini. Ini akan otomatis, nah, akan otomatis di modulasi channel kontrol ini akan otomatis menjadi 80 untuk Hz-nya. Di sini untuk 75.000, ini untuk sen, ini untuk EWM, dan ini untuk duty cycle-nya. Nah, kemudian di serial connecting ini berisi tentang status port kita. Jika menyambung ke hardware, ini nanti akan ada statusnya, tinggal kita konekin. Nah, ini kan kita kan tidak connect, jadi ada tulisan please select a port, jadi begitu. Kemudian di modulasi kontrol ini ada SYNWAVE frekuensi, di sini ada BWM frekuensi di sini ya, tengah ini ada duty cycle di paling bawah. Kemudian ada real time status, yaitu ada current scene frekuensi di sini 1 dan current BWM frekuensi 10.000. Nah, jika kita pencet ini get status, karena ini tidak menyambung ke hardware, jadi itu ada keterangan not connected, jadi kita harus reset dulu. Nah, jika di reset itu kembali ke awal. Ini ke settingan awal yang kita mau tadi, karena kita di program tadi kita membuat 1 Hz dan 10.000 Hz, kita akan kembali posisi awal seperti ini. Oke, kita akan lanjut menyimulasikan hasil program kita. Setelah penjelasan program ini, saya ingin memberikan hasil praktikum saya atau output, atau yang bisa dikatakan output lah ya. Kita mulai ke 20 Hz SYNWAVE, coba cek kita domanya ke 51 Hz dan duty cycle-nya kita di 50 Hz. Ini yang ini alligator. Nah, berdasarkan grafik oscilloscope-nya seperti ini. Di posisi berarti di jadi ini channel 1, ini channel 1 jelas tidak digunakan, kita menggunakan channel 2. Nah, channel 1 itu tidak digunakan, jadi kita akan gunakan channel 1 juga, tapi sebelum ini boleh tahu TPN, semua di TPN juga nyala. N yang N 50. kita auto di yang tinggi dan tidak berat tadi ketika halus. nah terlihat jelas ya. Jadi sebelum di filter kapasitor induktor, sinyal itu masih memberikan teriak yang kasar. Setelah di filter, dia memberikan gelombang yang sangat halus. Lanjut ke percepatan kita. Oke guys, jadi kita ini kita percobaan untuk yang oke guys, jadi kita pertama kita menggunakan kartu Mega. Oke guys, jadi kita pertama kita menggunakan kartu Mega. Menyederhanakan dengan cara
50. Nah, percobaannya ini nanti kita melakukan percobaan. Di sini sudah siap semuanya. Kita matikan dulu channel 2-nya. Nah, oke, kita mulai percobaan 10 skenario secara otomatis. Oke, masuk ke Skenario pertama, PGM 10 kHz, Sinwave 50 Hz, dan duty cycle 40. Percobaan kedua, PGM 10 kilo, Sinwave 50 Hz, duty 90. Percobaan ketiga, 10 kilo, 100 Hz, 40%. Percobaan keempat, Percobaan pertama, kedua, Wis ketiga, lima. keempat, kelima. intinya seperti itu. Ini outputnya, output baru bang. Parameter yang kita sudah masukkan tadi. nah, Percobaan ke-8, percobaan ke-9, percobaan ke-10. Kecepatan Sudah kita lanjut berikutnya. Itu menggunakan percobaan untuk yang ini. ini sudah menggunakan di sini. Ini kita untuk variasi dia. Seperti itu. Mekanika mekanisme variasi kakinya jago. Variasi ketiga 20 100 2%. Variasi keempat 60 kilo 25 variasi kelima 25 kilo hertz 50 Hz. Variasi keenam frekuensi 30 kilo, sine frekuensi 50 Hz, dan bisa variasi apa nih razib? Kenapa razib? 40 kilo, 95, 85%, variasi bisa di 75 kilo Hz, 80 Hz, 200 variasi terakhir beda frekuensi 75 kilo, sine 80 Hz, bisa efisiensikan dulu. Sekian, terima kasih. Oke, tadi adalah 3 percobaan dengan 2 modul yang berbeda, yaitu Arduino Atmega 2560 dan juga ESP32 S2 Mini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi dan simulasi dari pertemuan 10 ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.